Selamat bertemu kembali pelajar semangat di seluruh Indonesia, khususnya pelajar kelas 12 SMA. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membedakan soal-soal permutasi dan kombinasi. Baik pelajar semangat, di dalam slide Pak Surbakti sudah buatkan 4 soal. Dari pengalaman Pak Surbakti mengajar di kelas 12 SMA, masih banyak sekali siswa yang tidak dapat membedakan yang mana soal permutasi, yang mana soal kombinasi. Kalau kita perhatikan contoh soal yang Pak Surbakti berikan, soal 1-4, padahal siswa memahami rumus pada permutasi dan rumus pada kombinasi. Kemudian keywordnya atau kata kuncinya juga rata-rata mereka mengingat, tapi masih sangat kesulitan di dalam membedakan soal kombinasi dan permutasi. Baik pelajar smart, kita merunut dari definisi, di mana definisi permutasi adalah cara penyusunan elemen-elemen suatu himpunan dengan cara memperhatikan urutan. Jadi dari definisi dapat kita buat rumus yang menjadi keyword atau menjadi kata kunci di dalam menyelesaikan soal-soal permutasi, bahwa untuk permutasi, urutan kejadian AB memberikan arti yang berbeda, makna yang berbeda dengan urutan kejadian BA. Jadi kita perhatikan di sini, diperhatikan ya, memperhatikan urutan. Jadi ada soal. Ketika ada soal, kita berikan makna pada soal. Apakah kejadian AB itu sama dengan kejadian BA? Ketika tidak sama artinya atau maknanya, maka itu permutasi. Ketika sama, itu adalah kombinasi. Kita perhatikan ya, yang menjadi kata kunci di dalam menentukan apakah soal kombinasi atau permutasi. Pada posisi AB sama dengan BA, itu artinya kombinasi. Kemudian dari versi Pak Surbakti, ini kesimpulan yang Pak Surbakti buat selama pengalaman mengajarkan konsep-konsep atau soal-soal permutasi kombinasi. Secara umum, permutasi, informasi pada soal diberikan secara khusus atau biasanya ini dijabarkan, ya, biasa dijabarkan. Sedangkan pada kombinasi, informasi secara umum. Jadi untuk dapat lebih memahaminya, baik mari kita perhatikan ya, mari kita perhatikan contoh soal yang Pak Surbakti berikan. Misalkan kita bahas soal yang pertama. Apakah soal yang pertama ini permutasi atau kombinasi? Kita perhatikan dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan seorang bendahara. Maka banyak susunan pengurus yang mungkin adalah, iya, jadi langkah kita memberikan makna pada soal. Kita misalkan ya, kita misalkan 5 calon pengurus ya, 5 calon pengurus ini kita katakanlah si A, si B, si C, si D, dan si E. Ketika A jadi ketua, B jadi sekretaris, kita misalkan, itu tentunya berbeda artinya ya, tidak sama artinya dengan B ketua dan A sekretaris. C ketua, A sekretaris, ini berbeda artinya dengan A ketua dan C sekretaris, tentu kejadian yang berbeda. Jadi dari urutan kejadian yang kita buat, pemaknaan pada soal, maka ini dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 ini adalah soal permutasi ya. Ini permutasi. Kita perhatikan informasi secara khusus. Kita perhatikan akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara. Ya, jadi informasi diberikan secara khusus, dijabarkan atau spesifik. Kita perhatikan perbedaan ya, kita perhatikan perbedaan pada soal nomor 2. Bagaimana kalau soal nomor yang pertama ini kita desain menjadi kombinasi? Kita perhatikan ya. Dari 5 orang calon akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Kalau kita perhatikan tidak dijabarkan ya. Tidak dijabarkan. Jadi siapapun yang terpilih di antara ketiga orang itu, karena informasi diberikan secara umum, itu tidak akan merubah makna. Ya, jadi ini adalah
kombinasi ya. Soal yang kedua kombinasi. Jelas ya, pelajar smart? Baik, untuk soal yang ketiga kita perhatikan dalam suatu acara reuni yang diikuti oleh 20 orang alumni, masing-masing berjabat tangan satu dengan yang lain. Maka banyak jabat tangan yang terjadi dalam acara tersebut adalah, ya kita berikan pemaknaan ya. Misalkan di dalam 20 orang alumni tersebut masing-masing berjabat tangan. Kita berikan makna pada urutan kejadian. A bersalaman dengan B ya. Tentunya itu memberikan makna yang sama, arti yang sama. B bersalaman dengan A. Ya, ketika AB sama dengan BA, maka tentunya soal nomor 3 ini adalah kombinasi. Jelas ya, pelajar smart? Baik, apakah soal nomor 4 ini permutasi atau kombinasi? Ya, Pak Surbakti yakin pelajar smart sudah memahami bahwa ini adalah soal permutasi. Kita perhatikan soalnya. Dari 4 angka, angkanya 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan-bilangan. Banyak bilangan yang terbentuk dengan nilai masing-masing lebih dari 2000. Jadi kita ambilkan sampel, kita ambil 2 bilangan. Kita urutkan bilangannya, bilangan 1, 2, atau 12. Tentunya ini memberikan makna atau arti yang berbeda dengan bilangan 2, 1. Jadi ketika AB tidak sama dengan BA atau memberikan makna yang berbeda, maka jelas soal nomor 4 ini adalah soal permutasi. Bisa ya, pelajar smart? Jadi langkahnya tadi, urutkan kejadian, berikan makna. Apakah AB sama dengan BA? Itu tentu adalah kombinasi. Ketika AB tidak sama dengan BA, maka tentunya permutasi. Baik, supaya lebih memahami soal-soal permutasi dan kombinasi, bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya, Pak Surbakti akan melanjutkan dengan penyelesaian soal-soal dari permutasi dan kombinasi. Setelah kita memahami bagaimana cara membedakan soal permutasi dan kombinasi. Baik, pelajar smart, kita coba membahas bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal-soal yang menyangkut konsep permutasi dan kombinasi. Untuk soal yang pertama ini Pak Surbakti ambil dari penjelasan soal nomor 4 yang sudah Pak Surbakti jelaskan tadi, bahwa soal ini merupakan soal yang menerapkan konsep permutasi. Kita perhatikan kembali soalnya. Dari 4 angka 1, 2, 3, dan 4 akan dibentuk bilangan-bilangan. Banyaknya bilangan yang terbentuk dengan nilai masing-masing lebih dari 2000 adalah, ya, jadi soal ini kita disuruh menyusun ya angka-angka yang terdiri dari 4 angka, di mana angka yang kita hasilkan harus lebih besar dari 2000. Tentunya bilangan ribuan yang dapat kita pakai ya, kejadian yang pertama adalah angka 2 ya. Untuk angka ribuannya tentu kita pakai angka 2. Tentu ratusan, puluhan, dan satuannya kita misalkan X. Kenapa X? Karena pada angka ribuannya 2, maka kemungkinan ratusannya dapat diisi oleh bilangan 1, 3, dan 4. Demikian juga pada bilangan puluhannya. Jadi untuk menyusun ya, untuk menyusun angka yang lebih besar dari 2000 yang terdiri dari 4 angka, itu sama artinya dengan permutasi ya, permutasi 3 dari 3. Kenapa permutasi 3 dari 3? Kita akan menyusun 3 angka yang berbeda dengan makna yang berbeda dari 3 angka yang tersisa. Angka yang tersisa tentunya adalah bilangan 1, 3, dan 4. Karena kita memakai bilangan ribuannya adalah angka 2. Jadi permutasi 3 dari 3 tentunya dari rumus permutasi tadi, bahwa permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial
per N kurang R faktorial, sehingga nilai permutasi 3 dari 3 dapat Pak Surbakti tuliskan itu sama dengan ya, permutasi 3 dari 3 tentunya ini sama dengan N faktorial. N sama dengan 3 tentunya 3 faktorial per N kurang R, tentunya 3 kurang 3 faktorial. Kalau kita perhatikan pada penyebut 3 kurang 3 tentunya 0 faktorial. Kita ingat kembali bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1, sehingga 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Kita ingat kembali bahwa N faktorial artinya adalah perkalian semua bilangan asli dari 1 sampai N ya. Jadi tentunya permutasi 3 dari 3 itu nilainya sama dengan 6. Itulah kemungkinan yang pertama, kejadian yang pertama yang mungkin. Kemudian bagaimana kalau kita ambil bilangan ribuannya bilangan 3? Tentunya ratusannya dapat diisi oleh bilangan 1, 2, dan 4. Maka untuk angka ribuannya 3 tetap itu merupakan permutasi dari 3 ya. Jadi ini sama dengan, ya kalau kita perhatikan permutasi 3 dari 3, kita memilih 3 bilangan lagi dari 3 bilangan yang tersedia, yaitu bilangan 1, 2, dan ya 1, 2, dan 4. Jadi ini sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 3, iya faktorial, sama dengan 6 ya. Kemungkinan yang lain untuk bilangan yang lebih besar dari 2000 tentunya kita menggunakan angka 4 ya. Angka 4 ratusannya dapat diisi dengan bilangan 1, 2, 3, puluhannya juga dapat diisi dengan bilangan 1, 2, 3, dan satuannya juga dapat diisi dengan bilangan 1, 2, 3, tapi dengan anggapan angkanya tidak berulang ya. Kita perhatikan angkanya tidak berulang. Jadi untuk menentukan bilangan yang lebih besar dari 2000 di mana angka ribuannya kita memakai bilangan 4, itu juga sama artinya dengan memilih 3 bilangan dari 3 bilangan yang tersisa, yaitu bilangan 1, 2, dan 3. Jadi itu sama dengan permutasi 3 dari 3, 3 faktorial per 3 kurang 3 faktorial. Kita ingat N faktorial per N kurang R faktorial, tentu angkanya juga sama dengan 6 hasilnya. Jadi pelajar smart, kita ingat kembali bahwa soal ini, soal permutasi ini berhubungan dengan aturan penjumlahan ya, berhubungan dengan aturan penjumlahan. Pada aturan penjumlahan atau kaidah penjumlahan bahwa jika kejadian 1 dapat terjadi dengan K1 cara, kejadian 2 dapat terjadi dengan K2 cara, kejadian 3 dapat terjadi dengan K3 cara, dan seterusnya, maka total banyak kejadian adalah K1 tambah K2 tambah K3. Kejadian pertama tambah kejadian kedua tambah kejadian ketiga, ingat, dengan syarat bahwa N saling lepas ya. Saling lepas itu artinya tidak saling mempengaruhi. Jadi total ya, total banyak bilangan yang terbentuk atau banyak cara menyusunnya itu adalah kejadian pertama, cara menyusun yang pertama ditambah dengan cara menyusun yang kedua ditambah dengan cara penyusunan yang ketiga. Tentunya itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18 bilangan yang terbentuk, yaitu bilangan yang terdiri dari 4 angka yang nilainya lebih besar dari 2000. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Jelas ya, pelajar smart? Ya, Pak Surbakti akan memberikan alternatif lain bagaimana menyelesaikan soal kita ini dengan menggunakan aturan perkalian ya. Jadi pada aturan perkalian kemarin Pak Surbakti dalam video yang lain sudah menjelaskan bagaimana penggunaan kotak kunci ya di dalam menganalisis soal untuk mempermudah atau menyelesaikan soal secara sistematis.
Jadi pelajar smart, bagaimana kita menerapkan konsep aturan perkalian dengan menggunakan kotak kunci pada bentuk soal seperti ini? Kita perhatikan. Kita disuruh menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang nilainya lebih besar dari 2000. Tentunya kita membuatkan kotak kunci, ya. Kita buat kotak kunci. Kotak yang pertama tentunya ini adalah bilangan ribuannya, ya. Kotak yang kedua tentunya adalah bilangan ratusan. Kotak yang ketiga tentunya adalah bilangan puluhan. Dan kotak yang terakhir adalah bilangan satuan. Jadi kalau kita perhatikan, yang menjadi kunci adalah pada kotak ribuannya, ya. Karena bilangan tersebut harus lebih besar dari 2000, maka kotak ribuan hanya dapat kita isi dengan bilangan 2, 3, dan 4. Ya. Jadi dapat kita isi dengan 3 cara. Kita andaikan pada kotak ribuan kita masukkan salah satu bilangan adalah bilangan 2. Maka pada kotak ratusan yang dapat kita masukkan adalah bilangan 1, bilangan 3, dan bilangan 4. Ya, pada ratusannya kita hanya dapat memasukkan bilangan 1, 3, dan 4. Jadi pada kotak ratusan kita memiliki alternatif 3 cara. Kita mengandaikan yang masuk adalah bilangan 1. Tentu pada kotak puluhannya kita tinggal mengisi bilangan 3 dan 4. Tentu 2 cara. Andaikan pada kotak puluhan kita mengisi dengan angka 3, maka kotak satuan kita hanya dapat mengisi dengan bilangan 4 atau 1 cara. Jadi dengan aturan perkalian, ya, jika suatu kejadian dapat disusun dengan K1 cara, kejadian kedua disusun dengan K2 cara, kejadian 3 dapat disusun dengan K3 cara, maka total banyak kejadian dengan aturan perkalian itu K1 kali K2 kali K3. Demikian seterusnya sampai Kn, ya. Jadi banyak bilangan yang dapat kita susun itu sama dengan menyusun ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi banyak bilangan yang terbentuk adalah 3 dikali 3, 9 dikali 2, 18 kali 1 tentunya tetap sama dengan 18. Jadi 18 bilangan. Sama ya, belajar smart dengan langkah permutasi tadi. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal yang lain. Bagaimana kita memahami soal-soal kombinasi dan permutasi. Ya, soal selanjutnya. Seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan. Tetapi nomor 1 sampai dengan 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah apakah soal ini soal permutasi atau kombinasi? Coba kita perhatikan ya. Kita andaikan bahwa soal tersebut bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita perhatikan syarat soal. Nomor 1 sampai dengan 5, ya, nomor 1 sampai dengan 5 ini wajib dikerjakan, ya. Wajib dikerjakan. Jadi, seorang murid harus mengerjakan 8 soal. Jadi, murid tersebut tinggal memilih, ya, memilih 3 soal. Memilih 3 soal dari 5 soal tersisa. Kita perhatikan, kita berikan makna. Apakah siswa tersebut boleh memilih nomor 6, 7, 8? Ya, tentu boleh. Apakah boleh memilih nomor 6, 8, 10? Tentu boleh. Artinya, yang manapun dipilih oleh siswa tersebut, murid tersebut, itu tidak memberikan makna yang berbeda. Itu memberikan makna yang sama, bahwa AB sama dengan BA. Ya, jadi ini adalah
kombinasi. Jelas ya, pelajaran smart, kombinasi. Jadi, memilih 3 soal dari 5 soal tentunya kombinasi 3 dari 5. Kita ingat kembali, n faktorial tentunya 5 faktorial per n kurang r, 5 kurang 3 faktorial dikali dengan r faktorial, 3 faktorial. Atau ini sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kurang 3 dikali 3 faktorial ya. Jadi pelajar smart kita jabarkan 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ingat, pada konsep pembagian faktorial pasti selalu ada faktorial terbesar pada penyebut yang tereliminasi ya. Jadi kita cukup menjabarkan sampai 3 faktorial karena faktorial terbesar pada penyebut adalah bilangan 3. Jadi kita jabarkan 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 kali 3 faktorial. Karena konsep pembagian tentunya ini habis. Jadi tinggal 5 kali 4, 20 dibagi dengan 2 kali 1, 2. 20 per 2 tentunya sama dengan 10. Jadi banyak pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah 10 cara. Jelas ya, pelajar smart? Baik, Pak Surbati akan lanjutkan soal selanjutnya. Ya, A dan B pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 8 pintu. Mereka masuk dari pintu yang sama tetapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyaknya cara yang dapat mereka lakukan adalah dari pemahaman soal dari kalimat ini memberikan makna bahwa ini adalah permutasi. Jadi Pak Surbati buat contoh spesifik, mari kita berikan makna pada kalimat ini. Andaikan si A masuk dari pintu yang pertama, keluar dari pintu yang kedua. Apakah sama artinya dengan masuk dari pintu kedua, keluar dari pintu yang pertama? Tentu makna yang berbeda. Jadi ketika AB tidak sama dengan BA, 1-2 tidak sama dengan 2-1, maka tentu adalah permutasi. Jelas ya, pelajar smart? Jadi kalau kita perhatikan cara masuk ya, cara masuk sudah ditentukan. Mereka masuk dari pintu yang sama. Jadi cara masuk tentunya cara masuk tentunya sama dengan 8 cara. Jadi yang menjadi masalah sekarang adalah cara keluar ya. Cara keluar tentunya itu adalah permutasi dari 2 orang terhadap 8 pintu ya. Menyusun 2 unsur dari 8 unsur yang tersedia. Jadi permutasi 2 dari 8 tentunya n faktorial 8 faktorial per n kurang r 8 kurang 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 ya kali 6 faktorial per 8 kurang 2 itu sama dengan 6 faktorial. Tentunya faktorial terbesar seperti Pak Surbati jelaskan pada penyebut itu selalu tereliminasi di pembilang ya. Jadi tinggal 8 kali 7 atau 56. Jadi banyak cara masuk dan keluar ya, banyak cara masuk dan keluar tentunya itu merupakan penerapan dari konsep aturan perkalian ya. Jadi banyak cara masuk keluar ya, cara masuk dan keluar ya dari kedua orang tersebut. Kalau kita perhatikan, cara masuk tentu berbeda dengan cara keluar. Kejadian pertama cara masuk, kejadian kedua cara keluar. Dengan aturan perkalian, banyaknya cara itu adalah K1 kali K2. Kejadian pertama dikali kejadian yang kedua. Tentunya kejadian cara masuk 8 dikali dengan kejadian cara keluar sama dengan 56. Jadi
8 dikali 56 sama dengan 448 cara. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Ya, soal selanjutnya, 6 orang bepergian dengan 2 mobil milik 2 orang di antara mereka. Masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan kapasitas mobil masing-masing adalah 4 orang, termasuk pengemudi. Banyak cara menyusun penumpang di kedua mobil tersebut adalah iya. Jadi coba kita perhatikan bagaimana langkah sistematis atau memahami menyelesaikan soal ini. Iya. Langkah pertama kita misalkan ya. Kita misalkan supaya lebih mudah deskripsi soalnya. Misal A adalah pengemudi mobil yang pertama. Ya, pengemudi mobil yang pertama. Dan si B kita sebut pengemudi mobil yang tentunya mobil yang kedua. Jadi bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana cara menyusun penumpang yang tersisa ya? 6 orang termasuk supir. Jadi yang tersisa tentu adalah 4 orang, di mana kapasitas mobil itu juga termasuk maksimal 4 orang. Jadi cara menyusun tentunya si A dan si B karena bertindak sebagai pengemudi atau supir, maka dari yang tersisa 4 orang pada mobil si A, mobil yang pertama, dan pada mobil si B, maka alternatif pertama dapat kita buat bahwa di mobil si A 3 orang, mobil si B 1 orang, atau masing-masing berbagi rata, di mobil si A 2 orang, di mobil si B 2 orang, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya di mobil A 1 orang, di mobil B tentunya 3 orang. Jadi banyak cara menyusun penumpang tersebut. Tentunya adalah banyak cara menyusun penumpang tersebut tentunya adalah kombinasi kombinasi 3, memilih 3 orang dari 4 orang yang tersisa memilih 3 orang dari 4 orang yang tersisa, ditambah dengan kombinasi 2 dari 4, memilih 2 orang dari 4 orang yang tersisa, ditambah dengan kombinasi 1, 4. Jelas ya, pelajar smart? Jadi dengan menggunakan kaidah atau aturan penjumlahan, kombinasi 3, 4 ini tentunya adalah 4, kombinasi 2, 4 itu sama dengan 6, dan kombinasi 1, 4 tentunya sama dengan 4. Pak Surbakti yakin untuk menyelesaikan perhitungan kombinasi seperti ini para pelajar smart sudah mahir. Maka banyak cara menyusun penumpang di kedua mobil tersebut adalah sebanyak 14 cara. Ya, demikian pembelajaran konsep permutasi dan kombinasi, pembahasan soal-soal yang dapat Pak Surbakti bagikan pada kesempatan kali ini. Nantikan pembelajaran permutasi dan kombinasi untuk bagian yang kedua. Kami yakin apa yang kami bagikan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan di dalam video-video yang akan datang Pak Surbakti dapat menyajikan materi lebih sistematis, lebih praktis, yang tujuannya untuk membantu pemahaman para pelajar smart di dalam memahami konsep-konsep matematika secara cepat dan tepat. Untuk melatih pemahaman para pelajar smart di dalam memahami apa yang telah kami bagikan, di dalam deskripsi video ini kami telah memberikan link soal sebagai latihan untuk menguji kemampuan para pelajar smart. Semua ini kami lakukan untuk membantu para pelajar smart di dalam memahami konsep-konsep matematika, khususnya materi permutasi dan kombinasi. Tetap semangat belajar, jaga asa, jaga harapan, jaga cita-cita, dan yang terpenting, jaga kesehatan para pelajar smart. Sampai bertemu kembali, salam sukses dari kami, channel Matematika Pak Surbakti.